سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعت الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di dalam rumahnya yang mulia, Masjid Haqqul Yakin, dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala insyaallah. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan dan melafazkan Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Haqqul Yakin, para hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, di pembahasan yang pertemuan ke-8 kita sudah menyinggung pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pentafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Di pertemuan yang lalu, setelah majelis, ada pembahasan sedikit yang dipertanyakan berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Apakah istilahnya hanya ada Al-Quran dan hadis? Ternyata ada yang namanya hadis qudsi. Ada pembahasan potong. Hadis qudsi. Dalam ilmu hadis ini, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan, karena mungkin juga dipertanyakan oleh jemaah yang lain yang mungkin belum mendengar. Dari segi kualitas dan kuantitas hadis, kualitas dan jumlah riwayat, maka hadis itu kan terbagi kepada dua. Ada namanya hadis yang dari segi kualitas itu, dari segi kuantitas namanya hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir itu berarti jumlah riwayatnya banyak. Kalau hadis ahad jumlah riwayatnya 3 ke bawah umumnya, di salah satu tingkatan, tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tingkatan tabi'in dan seterusnya. Di salah satu tingkatan itu ada 3, 2 atau 1. Itu dinamakan hadisnya ahad. Kalau mutawatir itu banyak riwayatnya, lebih dari 3 semuanya. Lebih dari 3 di setiap tingkatannya, maka pasti sahih, pasti benar.
Sementara kalau hadis ahad itu tergantung keadaan maksudnya sebagaimana disebut oleh imam ahlul hadis. Syarat diterimanya hadis itu, kalau hadis itu sahih harus tercukupi 5 syarat. 5 syarat itu hadis. Yang pertama syaratnya adalah harus bersambung sanadnya, bersambung silsilah beriwayat. Jadi hadis itu kan diriwayatkan misalnya dari Imam Bukhari, dari orang yang sebelumnya, tabi'in kepada sahabat, baru dari Nabi SAW, bersambung. Jadi tidak boleh salah satu tingkatan itu hilang. Siapa itu tabi'in? Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Berarti generasi berikut setelah sahabat. Tabi'in itu siapa? Generasi setelahnya yang mereka tidak bertemu sahabat tapi bertemunya tabi'in. Berarti setelahnya lagi. Nah, periwayat hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan lain-lain itu meriwayatkan bersambung silsilah periwayatnya sampai kepada sahabat Nabi, lalu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu namanya bersambung sanad, bersambung silsilah periwayat. Itu satu. Nanti ada syarat yang kedua. Kalau hadis itu harus sahih, yaitu periwayat yang bersambung sanadnya tadi itu harus orang yang terpercaya. Terpercaya apa agamanya. Kalau orang yang duduk di pinggir jalan mengganggu orang lewat, main game pinggir jalan, sudah tuh orang terhalang lewat di situ. Keluar dari sana meriwayatkan hadis, diterima hadis enggak gitu ya. Apakah hadisnya diterima? Berarti kurang sikoh. Anak-anak itu biasa kadang ya, duduk pinggir jalan ngopi, anak-anak apa ngopi. Ada ngopi juga, tapi kan nak ganggu orang. Nah, ada cuit-cuit sudah orang lewat, nah itu seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu dari sebagian orang, maka apakah hadisnya diterima? Hadis tak diterima. Begitu ketatnya ulama hadis menyaring riwayat hadis. Berarti sikoh, orang terpercaya. Kemudian yang ketiga, kuat hafalan. Kuat hafalan maka hadis itu sahih. Sedang-sedang saja hafalannya, maka hadisnya menjadi hasan. Kalau lemah hafalannya menjadi dhaif. Nah, kalau dhaif tidak terima hadisnya. Hadis yang diterima itu adalah yang makbul, itu adalah hadis sahih dan hasan. Berarti dari segi kekuatan hafalan, kuat hafalannya. Seperti Imam Bukhari itu pernah dites oleh 100 ulama hadis. Dites 100 ulama hadis, dari hadis-hadis dari masing-masing ulama ini mengajukan satu hadis yang sudah dibulak-balik, baik riwayatnya maupun isi hadisnya. Masing-masing ulama itu satu orang mengajukan satu soal hadis yang isinya sudah dibulak-balik. Dan atas izin Allah Ta'ala, Imam Bukhari semuanya bisa menyusun saat itu juga silsilah periwayat hadis dan isi matan hadis. Maka beliau disebut Al-Hafiz. Beliau disebut Imamul Muhaddisin, imam ahli hadis dan orang yang hafiz. Hafiz itu pada hakikatnya adalah untuk orang yang mengetahui ilmu hadis, hafal ratusan ribu hadis, itu adalah disebut al-hafiz. Maka di sini syarat yang ketiga adalah kuat hafalan. Yang keempat, syarat hadis itu diterima kalau hadisnya ahad, tidak banyak jumlah riwayatnya, adalah tidak syadz. Artinya tidak menyeleweng. Tidak menyeleweng itu maksudnya seorang periwayat, misalnya mohon maaf Pak Sutoyo, misal, mohon maaf ya Pak ya. Nah, Pak Sutoyo ini orang yang sikoh, orang yang terpercaya agamanya, kemudian kuat hafalannya. Tetapi beliau ketika meriwayatkan hadis beliau yang beliau sampaikan ini menyelisihi ulama-ulama sikoh-sikoh yang lain. Ada Pak Amidi, ada Pak F, ada Pak
ketua masjid meriwayatkan hadis juga, tapi isi hadis yang ini berbeda dengan yang diriwayatkan oleh yang banyak yang lain yang sama-sama sikohnya, sama-sama terpercayanya, sama-sama kuat hafalannya. Maka hadis yang seorang periwayat ini menjadi menjadi dipinggirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang lebih mungkin untuk benar adalah yang banyak periwayat tadi yang sama-sama sikoh, sama-sama kuat hafalan. Hadis contohnya apa itu? Adalah contohnya berkaitan dengan masalah salat. Imam Nasa'i atau Imam Ibnu Majah itu meriwayatkan hadis man adraka rakaatan min sholatin faqad adraka sholat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat, maka dia telah mendapatkan sholat jamaah itu. Itu maksudnya. Siapa yang ladape 1 rakaat, makanya berarti ladape sholat jamaah. Imam Ibnu Majah ini ditanya oleh salah seorang jamaah pada saat itu tentang apa? Tentang sholat Jumat. Wahai imam, saya kalau sholat pernah datang sholat dapat 1 rakaat sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah saya melengkapi 4 rakaat atau 2 rakaat? Maka imam menyampaikan hadis Nabi langsung, tetapi menjawab pertanyaan dari jamaah tadi. Man adraka rakaatan min sholatil jum'ati faqad adraka sholat. Ditambah kata-kata Jumat di situ. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Berarti cukup 2 rakaat saja, jangan jadi ganti zuhur. Dapat 1 rakaat berarti tambah 1 rakaat lagi. Sudah dapat pahala sholat, lain urusan. Malaikat sudah menutup bukunya. Betul, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, orang yang telat sholat kalau khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catatan. Catatan apa? Catatan pahala. Yang pertama dapat unta, yang kedua dapat bakorah sapi, yang ketiga mendapatkan kambing, yang keempat dapat ayam, yang kelima dapat tolu ayam. Nah kan? Itu memang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nah, kemudian naiklah khatib ke mimbar, fatuyatis suhuf, maka ditutuplah catatan dari malaikat itu, ditutup oleh beliau. Tidak ada jatah tolu, tidak ada jatah ayam, tidak ada jatah kambing, tidak ada jatah sapi, tidak ada jatah unta. Tapi apakah dia masih sah sholatnya? Para ulama menyebutkan sholatnya tetap sah. Jadi jangan khawatir yang terlambat. Maksudnya jangan terlambat karena bahkan akan hilanglah pahala ini. Ya Pak. Nah itu yang tadi dapat aja sama dengan kalau berjamaah. Semuanya kalau asar ya dapat ya. Jadi tapi dilanjutkan kan kalau kalian sesurakan tadi lebih ya. Ada pula yang bagaimana bukan kita di tahiyat terakhir orang tua imamnya kita ikut itu sudah dapat aja. Ya. Tahiyat terakhir pun sudah dapat salat jamaah, karena Nabi SAW dalam hadis yang lain juga aina ma adraktum al jamaah fa'adriku, kata Nabi SAW, dimanapun kalian mendapatkan sholat jamaah itu keadaannya, maka kalian langsung ikut. Itu perintahnya, berarti masih mendapat jamaah. Cuman ini masalah 1 rakaat dalam hadis yang lain, itu ya. Nah, masalah 1 rakaat tadi kembali lagi, kalau yang itu sudah terjawab, masuk. Jangan sholat tunggu dulu salam baru sholat surang, enggak. Dia ikut jamaah tersebut, lalu dia melengkapi kekurangannya. Berapa kurangnya ampe? Kalau sholat asar, sholat zuhur, sholat isya.
kalau dia dapat waktu duduk tahiyat akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis tadi. Hadisnya apa menyebutkan? Karena imam tadi menjawab dengan perkataan tambah kata Jumatnya, siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka 1 rakaat dalam sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan sholat jamaah. Di sini timbul permasalahan. Berarti hadis itu bunyinya apa? Hanya hari Jumat. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dalam sholat Jumat? Berarti sholat lain tidak masuk. Sholat lain tidak masuk. Padahal hakikatnya Nabi SAW tidak ada mengatakan kata-kata Jumat. Tapi karena imam ahlul hadis ini menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, maka langsung menjawab sholat Jumat. Namun riwayat itu menyebar. Imam menyebutkan hadisnya seperti ini, tambah kata Jumat, hadisnya menjadi sah. Jadi tidak diterima pemahaman hadis ini karena dia menyelisih hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh para imam yang lain yang banyak tanpa kata-kata Jumat. Nah, ini 4 syarat. Bersambung silsilah sanad, kedua, orang yang meriwayatkan hadis terpercaya, yang ketiga adalah orang yang kuat hafalan, yang keempat tidak menyimpang ataupun tidak menyelisih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang sikoh yang lainnya. Yang kelima, yang terakhir, syarat hadis diterima itu adalah tidak ilat, tidak ada penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit itu adalah misalnya perkataan periwayat masuk ke dalam hadis. Di antaranya contohnya yang tadi juga, bahwasanya masuk kata-kata periwayat hadis di dalam hadis. Nabi tak menyampaikan itu, tapi karena periwayat hadis ingin menjelaskan mungkin, maka masuklah kata-katanya ke dalam hadis. Itu dapat merusak makna hadis yang lebih komprehensif karena dia hanya membatasi ataupun mengurangi pemahaman dari isi hadis. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu dari segi kualitas ada sahih, hasan itu kalau 5 syarat ini diterima, 5 syarat ini tercukupi, namun di dalam hafalannya saja yang sedang-sedang saja, bukan lemah tapi sedang saja. Sementara hadis dhaif adalah tidak mencukupi salah satu dari 5 syarat ini. Tidak bersambung sanadnya, atau tidak kuat hafalannya, atau tidak terpercaya, atau dia sad dan ilat. Nah, tadi menyelisihi ataupun masuk kata-kata yang lain. Nah, kemarin pembahasannya adalah berkaitan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu di mana masuknya? Ulama ahli hadis membagi kepada pembagian hadis itu dari segi sandaran juga. Disandarkan kepada siapa perkataan itu? Hadis terbagi 4. Yang pertama adalah hadis qudsi, yang kedua adalah hadis nabawi, hadis Nabi, yang ketiga adalah hadis mauquf yang kembalinya kepada sahabat, dan yang keempat adalah hadis maqtu yang kembalinya kepada tabi'in atau yang di bawahnya. Maka kalau disandarkan kepada Allah tapi dia hadis, namanya hadis qudsi, hadis yang disucikan, kudus, bukan kalam kudus itu enggak, tapi kudsun, asal katanya bahasa Arab adalah disucikan. Kenapa disandarkan kepada Allah? Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullah, dikatakan Allah berfirman. Tapi firman di sini bukan Al-Quran. Allah menyebutkan, disampaikan apa? Disampaikan dengan bahasanya Nabi SAW, tapi maknanya dari Allah. Hadis Nabi kan juga maknanya dari Allah. Betul, hadis Nabi maknanya juga dari Allah, karena Nabi tidak berkata kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun apa? Ketika Nabi bukan hanya menyampaikan qala Rasulullah, tapi setelah qala Rasulullah itu ada dikatakan yaqulullah atau qala Allah. Allah berkata, maka namanya hadis qudsi. Contohnya apa? Contohnya
adalah Nabi SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Nabi SAW bersabda, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya apa? Allah itu tak pernah berbuat zalim, tak akan pernah berbuat zalim, dan sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Maka kalau kita minta kepada Allah, keadilan Allah, habis kita. Kenapa habis kita? Ya Allah, kalau kita bandingkan ketaatan kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah dengan kita tidak ingat kepada Allah, urusan dunia dengan urusan akhirat yang kita lakukan, coba kita hitung-hitung, maka apakah mencukupi kalau kita minta hanya keadilan Allah Ta'ala, hanya keadilan Allah? Tapi dalam keadilan Allah itu ada rahmat. Maka orang itu juga, manusia itu diperintahkan, hamba Allah ini diperintahkan untuk memohon rahmat Allah dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Bukan hanya karena seorang wanita lalu bunuh diri. Rian. Ya. Anak muda-muda. Jangan sampai berarti dia putus asa dari rahmat Allah. Tapi Allah alam apakah ini bunuh diri betulan atau apa, kan kasusnya tahu yang menyebar akhir-akhir ini berita. Nah, itu orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang sampai seperti itu tuh orang putus asa dari rahmat Allah. Disangka hanya satu kan? Sebetulnya banyak. Lagian kenapa harus pacaran kan? Itu pacaran ya. Kalau mau nikah kan banyak akhwat di sini. Barakallahu fikum. Jadi sampai mana pembahasan apa belok kok tuh nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian berbuat zalim. Fala tadzalamu. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah mengatakan, Allah berfirman, saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka kalian jangan berbuat zalim. Apa definisi zalim? Untuk sehari-hari itu sudah jelas, zalim itu adalah apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti zalim. Termasuk kita tidak menempatkan Rabb kita, Allah Ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak menyembah Allah atau menyembah Allah, tapi menambah dengan menyembah yang lainnya, dengan hal-hal yang tidak disyariatkannya, berarti kita telah berbuat zalim. Kalau kita mau mencontek, nah itu kata Buya Dasman, kalau kita mau mencontek, siapa yang paling baik kita contek? Udah jelas, orang yang paling benar, yang paling tinggi nilainya, yang paling diakui, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kita diperintahkan mencontek itu. Tapi mencontek dalam ujian. Tapi mencontoh. Kalau kita mau contoh siapa yang paling baik? Jelas contoh Rasulullah SAW, contoh para sahabat, contoh para tabi'in, itu yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, generasi yang diakui. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah masaku. Siapa yang paling baik dicontek, paling baik dicontoh adalah Rasulullah SAW. Nah, kembali ke sini, berarti apa? Hadis qudsi adalah kalau disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Tapi kalau hadis Nabi adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, apapun itu, kalau tidak disandarkan kepada Allah, maka itu namanya hadis nabawi. Nanti ada pula hadis itu cuma sampai kepada sahabat, itu dinamakan hadis juga. Nama lainnya adalah asar dan lain-lain, dari khobar dan seterusnya. Nah, perkataan ini namanya perkataan siapa? Bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat, namanya hadis mauquf. Sementara ada yang di bawahnya lagi, adalah hadis maqtu, yang sampainya hanya kepada perkataan tabi'in. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka kemarin pembahasannya kok ada hadis qudsi. Hadis qudsi bukan Al-Quran, dia tidak boleh dibawa di dalam
salat. Kenapa? Karena lafaznya bukan dari Allah Ta'ala, tapi maknanya dari Allah dan disandarkan kepada Allah. Seperti kemarin sudah disampaikan, kalau misalnya Pak Sutoyo mengatakan sesuatu, Pak Sutoyo lagi, mohon maaf Pak ya. Nah, kalau Pak Sutoyo mengatakan sesuatu, maka saya sampaikan di sini, Pak Sutoyo mengatakan, tapi dengan bahasa saya. Tadi Pak Sutoyo mengatakan bahwasanya Nyokan Poi akan mengatakan saya tidak mau pulang dari masjid kecuali setelah ceramah. Misal. Nah, apakah perkataan lafaz ini? Apakah lafaz ini adalah betul-betul lafaz dari Pak Sutoyo? Tidak. Tapi lafaznya dari kami, dari saya. Sementara perkataan itu isinya adalah dari Pak Sutoyo. Itu namanya penyandaran kepada Pak Sutoyo mengatakan. Dan bagi Allah permisalan yang lebih agung daripada itu, maka Nabi SAW menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Kalau perkataan yang disampaikan dari saya, dari Pak Sutoyo, itu tak kursi namanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada perkara-perkara jam berapa? Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir. Berkaitan dengan tafsir yang di dalam kitab tafsir ini insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Seberapa panjang pun waktunya, sekarang baru pertemuan ke-9. Insya Allah. Maksudnya bukan panjang waktu saat ini, berikutnya. Mudah-mudahan dipertemukan Allah kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir ini yang dibahas di dalam kitab tafsir. Yang pertama adalah tentang asbabun nuzul. Abu, ditukar harinya, jamnya, boleh, tergantung ketua masoji, ketua RT, ambo ikut amir, pemimpin, tidak boleh. Insya Allah bisa, tapi nanti kita sepakati kapan. Boleh Pak ya. Kamu, pas sudah sepakati berangkat ke lain makal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang berkaitan dengan tafsir salah satunya adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbab itu adalah jamak dari sababun. Jamak dari sabab. Artinya sebab turunnya ayat. Kalau ayat itu dinamakan asbabun nuzul, kalau hadis dinamakan asbabul wurud. Jadi warid dari Nabi. Sebab-sebab wurudnya, keluarnya hadis ini apa sebabnya? Itu wurud. Tapi kalau ayat disebut asbab nuzul, sebab turunnya ayat, karena langsung turun dari Allah Ta'ala. Dalam sebab turunnya ayat ini dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ini disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, pemimpin. Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Makna selain itu adalah penolong, aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, lalu kalian berkasih sayang dengan mereka, sementara dia adalah musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sementara mereka itu telah kufur dari kebenaran yang telah sampai kepada kalian, terhadap kebenaran yang telah sampai kepada kalian.
Imam Ibnu Katsir mengatakan sebab turun ayat ini adalah apa? Cerita kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW akan futuh Mekah. Ini para sahabat dan Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Maka di tahun itu Rasulullah berencana akan futuh Mekah, akan kembali ke Mekah. Artinya juga siapa yang siap untuk bersama kami maka bersama kami, kalau tidak ya bayar jizyah bagi ahlul kitab, dan yang tidak mau taat ya berarti dia tidak mau bersama kita. Itu rencananya akan masuk Mekah, akan membuka kota Mekah kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ammi alaihim khabarana. Ya Allah, kata Nabi, tutuplah berita ini, jangan sampai berita ini sampai kepada penduduk Mekah yang musyrikin pada waktu itu. Ammi alaihim khabarana. Ya Allah, tutupi. Jangan sampai mereka mendengar, jangan sampai mereka mengetahui tentang berita ini. Namun ada seorang siapa? Dia bukan orang Quraisy, tapi dia adalah penolong ataupun pembantu ataupun orang yang membuat perjanjian dengan orang Quraisy, yang juga dia telah masuk Islam dan dia hijrah bersama Rasulullah, dan dia termasuk salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Orang perang Badar sudah dijamin, sahabat yang perang Badar sudah dijamin masuk surga. Nah, apa kata? Siapakah dia? Orang ini adalah bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini punya keluarga di Mekah. Sekarang ini di Madinah kan? Nah, dia punya keluarga di Mekah, punya harta di Mekah. Berapa keturunannya ada di Mekah. Walaupun dia sudah hijrah bersama Rasulullah, walaupun dia sudah mengikuti perang Badar, tapi namanya hati, perasaan ketika itu bermain. Padahal Rasulullah sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tutupi ini, kabar nggak boleh sampai. Sampaikan pada sahabat, kepada orang Mekah, kita akan futuh Mekah, kita akan buka kota Mekah. Dan Rasulullah berdoa. Lalu apa? Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat. Maksudnya apa? Cuma ngabari kepada keluarganya. Ngabari aja kepada keluarganya untuk siap-siap saja, bukan untuk musuh Allah itu siap-siap untuk menyerang kita, tidak. Tapi apa? Hanya untuk menyampaikan kepada keluarganya. Kalau sampai ke keluarganya, bisa saja nanti sampai kepada kaum musyrikin yang lainnya. Maka apa? Ditulis surat, dititipkan kepada seorang wanita yang pergi ke kota Mekah. Titipkan surat itu, dimasukkan ke dalam apa? Ibu oma-oma dulu itu mungkin ada sanggulnya kan, dimasukkan ke dalam situ itu. Lalu berangkatlah wanita ini ke Mekah. Tapi karena doa Rasulullah SAW, ya Allah, tutupi berita ini, jangan sampai kepada ahlu Makkah beritanya. Maka Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada yang mengirim surat melalui seorang wanita. Maka diperintahkan Rasul cari wanita itu untuk ambil surat itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, maka ditemukan wanita itu dan surat itu diambil. Wanita itu pun tak bisa berangkat ke Mekah. Nah, di sini setelah terjadi peristiwa itu, turunlah ayat surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian apa? Sebagai teman, sebagai penolong, sebagai pemimpin. Lalu kalian berkasih sayang dengan mereka. Main perasaan di sini. Kalau dia kedudukannya saat itu adalah dalam keadaan kita harus memutus hubungan pada saat itu, tidak boleh sampai berita, jangan sampaikan berita walaupun untuk keluarga kita. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan musyrik.
Dan keadaannya adalah keadaan perang, bukan keadaan damai. Maka saat itu jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong, sebagai orang-orang yang kita berkasih sayang dengan mereka, sementara keadaannya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu apabila ayat itu turun dengan satu sebab. Kadang-kadang ayat itu turun banyak sebab. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita lagi dalam keadaan yang lebih baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami dan untuk jamaah sekalian. Dari kurangnya kami mohon dimaafkan.